Shalom, kembali lagi bersama saya Andreas di segmen khotbah 3 menit dan semoga damai dari Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi kita semua. Dan kita kembali membahaskan sedikit lagi mengenai karunia dan bahasa roh ya. Yang sebenarnya titik penekanan dan paling pentingnya itu kepada hal apa. Nah, bahasa roh itu bisa dikatakan orang-orang seringnya itu memahami bahwa itu adalah implementasi atau output ketika Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Dan Roh Kudus itu adalah sebagai tanda bahwa kita ini adalah milik Allah, gitu ya. Dan itu sudah disebutkan di dalam Alkitab bahwa Roh Kudus itu merupakan materai dari Allah kepada anak-anaknya, ya. Dan orang berpikir bahwa ketika orang memiliki Roh Kudus, maka outputnya adalah bahasa roh dan itu satu-satunya. Ternyata Alkitab tidak mengatakan demikian, karena yang digunakan sebagai dasar untuk bahwa bahasa roh itu adalah satu-satunya output mengenai adanya Roh Kudus di dalam diri kita, itu ada di Kisah Para Rasul yang dimana tentang hari Pentakosta itu ya, dimana ketika Yesus telah naik ke surga dan beberapa hari murid-murid itu bingung, kemudian datanglah Roh Kudus yang berupa lidah-lidah api itu. Akhirnya mereka bisa berbahasa dengan bahasa-bahasa lain atau bahasa lidah itu ya. Nah, itu akhirnya selalu ditekankan oleh gereja-gereja bahwa kita harus bisa bahasa roh, kita harus bisa bahasa roh. Nah, kita lihat apa yang dikatakan Alkitab mengenai karunia rohani dan bahasa roh ya. Kita bisa lihat di 1 Korintus 14 ayat yang pertama, itu dikatakan kejarlah kasih dan inginkanlah dengan sungguh-sungguh karunia-karunia rohani. Ya, berarti kita harus mengejar karunia-karunia rohani. Itu pesan dari 1 Korintus dari Rasul Paulus ya. Dan seterusnya, terutama supaya kamu dapat bernubuat. Jadi karunia yang paling utama itu adalah karunia bernubuat. Karena apa? Ya, teman-teman bisa baca ya, bahwa di dalam kekristenan fungsi dari karunia itu yang paling penting adalah untuk membangun jemaat, bukan untuk membangun diri sendiri. Nah, bahasa roh apabila itu tidak dimengerti oleh orang lain atau jemaat, maka Rasul Paulus menyampaikan di 1 Korintus 14 itu lebih baik digunakan untuk diri sendiri saja, kecuali ada yang bisa menerjemahkan, itu jauh lebih baik. Tapi Rasul Paulus juga tidak menentang mengenai bahasa roh. Ia menyampaikan di ayat terakhir bahwa jadi saudara-saudaraku, usahakanlah dengan sungguh-sungguh untuk bernubuat dan jangan melarang orang berbicara dalam bahasa lidah. Namun semuanya harus dilakukan dengan sopan dan teratur. Jadi semuanya harus tertata dan harus ada yang menerjemahkan, tapi semua itu untuk kebaikan